Dalam soal ada 5 soal dan saya akan mulai dari soal yang pertama. Di sini saya langsung saja ya. Oke, dari program ini saya menggunakan tipe data string untuk variabel waktu. Ada pagi, nah ini bisa diubah menjadi siang atau malam, menyesuaikan. Lalu saya menggunakan struktur if also if dengan metode equals, di mana metode ini digunakan agar input tidak sensitif terhadap huruf besar maupun huruf kecil. Logika yang digunakan adalah apabila waktu yang dimasukkan bernilai pagi, siang, atau malam, maka program akan menampilkan ucapan yang berbeda sesuai dengan waktu tersebut. Dan sistem outprint-nya yang digunakan untuk menampilkan hasil ke layar serta memberikan baris baru setelah setiap keluaran. Coba kita cek ya. Dan ya, hasilnya udah muncul. Oke. Di sini karena pagi, jadi selamat pagi, selamat beraktivitas. Soal yang kedua itu ada menghitung biaya parkir. Oke, jadi pada program ini saya menggunakan tipe data int atau integer untuk variabel lama parkir dan total biaya. Struktur yang digunakan if also if digunakan untuk menghitung total biaya parkir berdasarkan lama waktu kendaraan diparkir. Di sini lama waktu kendaraan yang saya parkirkan itu saya buat 8. Ini bisa diubah sesuai dengan keinginan. Oke, jadi jika lama parkir kurang dari 1 jam, maka program menampilkan pesan lama parkir tidak valid. Dan jika lama parkir kurang dari 2 jam, program akan menampilkan total biaya yaitu Rp3.000. Oke. Sedangkan jika lebih dari 2 jam, maka akan dikenakan tambahan 1.000 untuk setiap jam berikutnya. Sehingga total biaya dihitung dengan rumus seperti ini. Total biaya sama dengan 3.000 ditambah lama parkir dikurang 2 dikali 1.000. Nah, sistem outprint-nya menghasilkan total biaya parkir yaitu Rp9.000. Jadi dari 8 jam saya parkir ini, total biaya parkir yang harus saya bayarkan adalah Rp9.000. Oke, ini untuk soal yang ketiga itu menilai kelulusan dan predikat. Pada program ini, saya menggunakan tipe data integer atau untuk variabel nilai, dan struktur yang saya gunakan adalah struktur if also if untuk menentukan prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Karena nilai yang saya masukkan itu 89 ya, jadi untuk nilai yang saya masukkan itu 89, dan nilai ini tuh bisa diubah sesuai dengan nilai mahasiswa atau nilai kalian ya. Logikanya, jika lebih dari 85, sistem outprint-nya akan mengeluarkan lulus dengan predikat A. Jika nilai kurang dari 70, jika nilai lebih dari 70, maka akan lulus dengan predikat B. Jika nilai lebih dari 60, maka sistem outprint-nya akan menyatakan lulus dengan predikat C. Sedangkan jika nilai di bawah 60, maka program akan menampilkan tidak lulus. Perintah ini dilakukan oleh sistem outprint untuk menghasilkan hasilnya. Oke, karena saya sudah mengklik run, jadi di sini sudah tertera hasilnya. Saya lulus dengan predikat A. Karena nilai yang saya masukkan adalah 89 dan 89 ini lebih dari 85. Oke, di sini saya akan menampilkan soal keempat, yaitu menilai kehadiran dan keaktifan. Program ini menggunakan tipe data integer atau int untuk variabel kehadiran dan keaktifan. Variabel kehadiran dan keaktifan ini bisa diisi sesuai dengan punya kalian. Kalau punya saya, int kehadirannya itu 89%, int keaktifannya yaitu 80%. Dan logika yang dan struktur yang digunakan yaitu struktur if also if.
dengan logika jika kehadiran lebih dari 85, jika kehadiran lebih dari 85 dan keaktifan lebih dari 79, maka sistem outprint yang akan dimunculkan adalah baik. Jika kehadiran lebih dari 70, keaktifan lebih dari 75, sistem outprint yang akan dihasilkan adalah cukup. Dan jika keduanya tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan perlu diperbaiki. Oke, untuk itu kita coba dengan run kan kira-kira hasilnya apa. Oke, di sini tertera hasilnya adalah baik karena di sini jumlah kehadiran saya itu lebih dari 85 dan jumlah keaktifan saya juga lebih dari 70. Ini kita masuk ke soal yang kelima. Di soal yang kelima itu ada data mahasiswa. Di sini saya menggunakan beberapa tipe data. Yang pertama ada string untuk variabel nama saya Atika Dia Saputri. Variabel int untuk umur saya 20 tahun. Data double ini untuk variabel IPK saya 3,9. Int jumlah tugas, int untuk variabel jumlah tugas 10. Int untuk variabel tugas 11, tugas selesai juga 10. Kedua variabel ini digunakan untuk menghitung presentasi tugas yang telah diselesaikan dengan baik dengan rumusnya, yaitu double presentasi tugas sama dengan double tugas selesai garis miring jumlah tugas dikali 100. Di sini saya menggunakan strukturnya, struktur if, also if, digunakan untuk menentukan status kelulusan mahasiswa. Jadi gini, jika mahasiswa memiliki IPK lebih dari 3,5 dan presentasi tugasnya lebih dari 80, maka sistem outprint-nya akan menghasilkan status lulus dengan pujian. Jika nilai IPK-nya 3,0, jika nilai IPK-nya lebih dari 3,0 dan presentasi tugasnya lebih dari 70, maka sistem outprint-nya akan menampilkan status lulus dengan baik. Tetapi jika nilainya tidak memenuhi kedua syarat di ini, maka tampilannya akan status perlu meningkatkan prestasi. Oke, karena saya sudah mengisi setiap kategori, jadi kita klik run saja, kita cek hasil punya saya. Oke, di sini muncul nama Atika Dia Saputri, umur 20 tahun, IPK 3,9, presentasi tugas selesai itu 100%, statusnya lulus dengan pujian. Kenapa bisa lulus dengan pujian? Di sini sudah tertera jelas ya. Kalau IPK-nya lebih dari 3,5, maka akan lulus dengan pujian.